Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Insyaallah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kita masih bersama naungan ayat-ayat di dalam surat Al-Kafirun. Kita sekarang masuk ke tafsir ayat yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah olehmu wahai Muhammad, wahai sekalian orang-orang kafir. Ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk melantangkan, kata para ulama, untuk mengeraskan, ucapkanlah dengan lantang, qul, ucapkanlah dengan lantang, jangan ada keraguan di dalamnya. Dan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ketika menyuarakan kebenaran Islam, ketika kita menyuarakan dakwah Islam, keindahan Islam, kita harus bangga. Ya, lantang itu adalah tanda bangga. Jangan minder. Oleh karenanya disebutkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah sekelompok kaum, sekelompok manusia yang Allah muliakan dengan Islam. Harus bangga. Ketika kita memilih agama, ya, kita minder, kemudian kita seakan condong dengan
agama selain Islam, adzallanallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita. Dan ini yang terjadi di masyarakat kita sebagiannya. Dengan syiar-syiar Islam seakan merasa minder dengan pakaian muslimnya, misalkan dengan hijabnya kalau perempuan. Orang-orang kafir begitu bangga, begitu lantang menunjukkan kekufuran mereka dengan salib di dadanya misalkan, Pak. Dengan aksesoris salib di antingnya. Kok kita malah minder gitu. Oleh karenanya tidak salah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahwasannya kita ini umat akhir zaman akan mengalami sebuah peristiwa yang kata Nabi seakan-akan kalian itu makanan yang ada dalam sebuah nampan. Yushiku antada'a alaikumul umam. Yang makanan tersebut seakan-akan dikepung dari segala penjuru arah. Nampan tersebut, makanan tersebut akan disantap oleh orang yang ada di sekelilingnya. Kama tada'a alaikumul akala ila qas'atiha. Para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan analogi tersebut, jemaah, para sahabat kaget. Wahai Rasul, famin qillatin yauma idzin, apakah umat Islam di zaman tersebut adalah umat yang sedikit? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lah, tidak demikian, kalian banyak. Kalian ketika itu banyak. Di Indonesia kalian itu mayoritas seakan-akan. Walakinnakum kagutha'is sail. Akan tetapi banyaknya kalian itu seperti buih. Seperti buih di lautan. Ya, yang terombang-ambing oleh ombak, tidak punya pendirian, tidak merasa bangga dengan Islam. Oleh karenanya kalian seakan-akan dipojokkan. Ya, Pak, Islam ini di Indonesia seakan dianaktirikan. Giliran ada paus tahu ya Pak ya? Paus ya. Bukan ikan ya. Nah, paus yang dari Italia, dari Eropa. Ketika datang ke Indonesia begitu disambut dengan hangat, dipersilahkan bahkan masuk ke masjid. Wallahu alam, betul atau tidak? Disambut sampai ruku, salam. Giliran ada dai, ya. Dai yang menyuarakan dakwah Islam, banyak memasukkan manusia untuk mengenal agama Islam. Dr. Zakir Naik, sebagian kaum muslimin, ada beberapa oknum, ada beberapa pihak yang menghalang-halangi. Ini bagaimana? Maka tidak salah kata Nabi, kalian itu banyak tapi tidak memiliki apa? Tidak memiliki arti. Ya, kalian dikeroyok oleh orang-orang kafir padahal mereka minoritas. Sekali lagi dari ayat yang pertama, qul, katakan dengan lantang wahai Muhammad. Ketika itu Nabi mayoritas atau minoritas, Pak? Ini ayat turun di Mekah. Nabi ketika itu masih sedikit, bahkan yang masuk Islam kebanyakannya adalah orang-orang lemah. Ya, seperti Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Zaid dari Budak, orang-orang lemah kebanyakan. Ada orang-orang kayanya seperti Abu Bakar, kemudian Abdurrahman bin Auf, tapi kebanyakannya ketika itu dalam kondisi lemah. Tapi Nabi Allah perintahkan untuk berkata dengan lantang. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kata qul ini luar biasa. Para ulama ketika mentadaburi ayat ini, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab apa? Penawaran arisan ibadah dari orang-orang kafir Quraisy. Kita sudah jelaskan kronologi Al-Kafirun ini turun kepada Nabi. Kan Nabi diajak arisan ibadah. Setahun nyembah berhala, ya kita bareng-bareng, kata orang kafir, kita sama-sama nyembah berhala. Tahun depan kita bareng-bareng nyembah Allah. Seperti itu seterusnya.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membantu. Katakan wahai Muhammad. Ya. Dan ini juga kata para ulama, bukti bahwasannya Al-Quran laisa min indi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu bukan dari diri Nabi. Masa Nabi memerintahkan dirinya sendiri, Pak? Berarti ada pihak yang nyuruh. Berarti salah tuduhan kalau misalkan Nabi Muhammad ini ngarang Al-Quran. Tidak mungkin. Ada pihak yang memerintahkan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya ayyuhal kafirun, wahai sekalian orang-orang kafir. Panggilan ya, untuk mereka yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, disebutnya kafir. Sebagaimana orang yang mau beriman, mau tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, panggilannya apa? Ya ayyuhal, misalkan mu'minun, ya Pak. Lawannya kafir adalah mukmin. Ini panggilan. Jadi untuk memberikan sebuah keterangan kepada orang-orang kafir yang ketika itu datang kepada Nabi Muhammad, ya, bahwa status kalian itu kafir. Status kalian adalah kafir. Dan dari kata-kata kafir ini nantinya bisa disimpulkan bahwa penawaran kalian itu tidak dibenarkan. Kalian statusnya kafir. Ini Nabi sedang menjelaskan ke orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu datang, status kalian kafir sedangkan status saya mukmin. Mana mungkin bisa digabungkan kita sama-sama arisan itu? Tidak mungkin, Pak, menggabungkan dua hal yang bertentangan. Kata para ulama, tidak mungkin kita ini bisa menggabungkan antara timur dan barat. Kita tidak bisa menggabungkan antara kekufuran dan keimanan. Tidak bisa menggabungkan antara ketundukan dan pembangkangan. Kan di antara makna kufur adalah al-jahad, ya. Dia menentang, dia membangkang terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istilah kafir, sekali lagi ini istilah yang tidak boleh dihilangkan. Tidak boleh dihilangkan karena apa? Ini adalah istilah Al-Quran, jamaah. Ini adalah istilah Al-Quran. Kita katakan untuk orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka statusnya kafir. Sebagaimana mereka pun menyebut kita, mungkin di agamanya mereka juga menyebut kita apa? Kafir juga, silahkan, nggak apa-apa. Tidak masalah, jangan sensi. Katanya kalau ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan istilah ini, katanya kita ganti saja dengan non-muslim atau muwatinin. Muwatinin itu warga negara, Pak. Kita sebut saja katanya warga negara, jangan orang kafir. Tidak bisa. Ini masalah status, ya. Kalau di zamannya Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah itu menyebut Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, apa Pak sebutannya? Bukan kafir, sobi. Sobi, sobata, kamu sudah ke sobi, itu orang yang keluar dari agama nenek moyang. Silahkan antum mau katakan kami sobi, silahkan, ya. Tapi kami ingin berpegang dengan istilah ini. Kalau istilahnya orang Nasrani, domba yang tersesat, kalau tidak salah, domba yang tersesat katanya. Silahkan kalian katakan kami domba yang tersesat, silahkan. Kita nanti sama-sama buktikan di hari kiamat siapa yang tersesat sebetulnya, ya. Jangan menjadi orang-orang yang mengikuti langkahnya Yahudi, ya Pak, ya. Apa langkahnya Yahudi? Mentahrif
merubah, katanya tadi kafir. Kalau orang Yahudi dalam Al-Quran itu mereka merubah satu makna yang tadinya harusnya patuh atau ya menjadi gandum. Intinya mereka merubah kata di dalam Al-Quran. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi diberikan penawaran, ternyata bukan hanya surat Al-Kafirun saja yang turun, tapi ada ayat lain. Kemarin sudah disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul", ayat lain, bunyinya sama awalnya, "Qul" juga, katakan wahai Muhammad, "Aghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Ya. "Qul aghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Katakan wahai Muhammad, apakah kalian memerintahkan aku untuk beribadah kepada selain Allah, wahai, bukan orang kafir di sini, tapi orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh. Kenapa Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan orang yang datang kepada Nabi menawarkan arisan ibadah itu disebutnya dengan orang bodoh. Tadi yang pertama orang kafir ya, sekarang orang bodoh. Kenapa? Az-Zumar jemaah. Az-Zumar ayat yang ke-64. Orang bodoh itu bukan hanya atau bukan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak tahu, ya tidak mengetahui suatu pengetahuan. Tapi istilah bodoh juga disematkan, kata para ulama, kepada mereka yang tidak memahami sesuatu atau salah faham. Yang misalkan baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Ini juga orang bodoh Pak, kalau dia memahami seperti itu. Salah faham orang-orang siapa nih, kafir Quraisy ini. Dia ingin mencampur seakan-akan antara susu dengan air comberan. Mana mungkin bisa terjadi? Mereka ingin menyatukan ya agama yang penuh kesempurnaan, yaitu Islam, dengan agama yang penuh dengan kekurangan, yaitu agama tadi menyembah berhala. Bodoh tidak? Yang kurang dicampur dengan sesuatu yang sempurna. Ini tindakan apa? Bodoh kan Pak ya? Secara tidak langsung kasarnya seperti itu. Kenapa Allah sekali lagi di ayat Az-Zumar ya, 64 itu memberikan sebuah istilah orang-orang bodoh. Alasannya sebagaimana yang tadi disebutkan. Oleh karenanya sekali lagi jamaah, dari ayat yang pertama kita jangan goyah jamaah. Kita jangan goyah ketika kita yakin bahwasannya Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Terserah orang mau bilang apa. Ya, katanya kalau kamu mengatakan Islam adalah satu-satunya agama yang benar, katanya intoleran. Intoleran katanya. Kita nggak intoleran, ya. Ini hanya tuduhan saja. Kalian silahkan dengan agama kalian, ya. Kami dengan agama kami, ini bukan intoleran, jemaah. Silahkan kalian mengatakan kami teroris, misalkan. Teroris itu siapa sih sebetulnya? Masa gara-gara mengatakan kata kafir, misalkan, menyebutkan istilah kafir langsung dicap teroris, kan nggak masuk akal. Kita ini agama yang luar biasa jamaah, sempurna ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi SAW memanggil
orang-orang yang datang kepada beliau dengan sebutan kafir. Kenapa? Karena situasinya sedang mencekam. Nabi ditekan ketika itu. Ya, diberi penawaran tapi ditekan. Jadi bedakan, kalau ada istilah namanya likulli maqamin maqal. Di setiap tempat itu apa? Ada caranya sendiri berbicara. Tidak bisa dibedakan. Kalau kita sedang ditekan, masa kita mau leye-leye misalkan, Pak? Kita mau pelin-pelan? Tidak, kita harus tegas. Kalau misalkan dalam situasi bersosial ya, kemudian ketika kita berinteraksi sosial, tidak mungkin kita mengatakan ucapan ini atau kata kafir ini, tidak mungkin ya. Dan Islam sekali lagi adalah agama yang sempurna, yang mengatur hablum minan nas ini, menjalin tali ikatan sesama manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Seandainya engkau memiliki karakter yang keras, yang kasar wahai Muhammad, maka orang-orang itu akan lari dari kamu. Makanya kalau dalam bahasa interaksi Nabi mengatakan kafir tidak, Pak? Tidak. Ini masalahnya Nabi sedang ditekan sekali lagi. Contohnya mana, Ustadz? Contohnya adalah ketika Nabi mengirim surat kepada Raja Romawi. Siapa, Pak? Heraklius. Apakah wahai raja kafir? Apakah seperti itu? Kan tidak. Ini sedang dialog biasa saja. Makanya kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammad. Surat ini adalah dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, ila Herakl azimir Rum, pembesarnya negara Romawi. Lihat, Pak, Nabi sopan tidak? Sopan ya. Jadi tetap terukur gitu ucapannya Nabi, kesopanannya dengan memanggil Heraklius itu apa? Azimir Rum, pembesarnya negara Romawi. Terukur, emang benar Heraklius kan pimpinan tertingginya, Pak. Nabi tidak melebih-lebihkan. Kalau sebagian kita sekarang ketika memuji orang, kalau ada maunya apa? Dilebih-lebihkan alias menjilat. Menjilat sebagian kita. Dipuji-puji setinggi-tingginya, padahal pujian itu tidak ada dalam diri orang yang kita puji. Ini namanya menjilat. Nabi tidak pernah menjilat, Pak. Apa adanya. Memang Heraklius adalah pembesarnya Raja Romawi, ya, negeri Romawi. Begitu juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahandanya. Statusnya apa, Pak? Statusnya kafir, tapi ini interaksi antara ayah dan anak dan ayah. Apakah wahai ayah kafir? Tidak. Ya abati, kata Nabi Ibrahim, wahai ayahandaku. Bedakan posisinya, makanya setiap kondisi ada aturannya dalam Islam. Jadi sekali lagi tuduhan radikal ini tidak benar, Pak. Untuk orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Lihat sejarah, baca buku sejarah. Kalau ada Islam yang memayungi sebuah negara, biasanya di situ ada gereja tidak, Pak? Ada bahasanya wihara ya, vihara atau wihara. Atau agama-agama lain punya tempat-tempat ibadah, dibiarkan di negara kita, dibiarkan. Alhamdulillah. Katanya Islam agama radikal. Bandingkan dengan dulu sejarah Islam pernah berdiri di Spanyol, Pak. Kemudian Islam kalah lagi, dikuasai oleh Kristen, ya, oleh Nasrani. Kemudian semua masjid dihancurkan, dirubah jadi gereja. Apakah dibiarkan? Lihat siapa sebetulnya yang radikal. Ketika
Islam sampai sekarang berkuasa di Mesir. Mesir tadinya di bawah kekuasaan siapa? Disebutnya kalau dalam sejarah Muqawqis ya, atau di bawah kekuasaan Romawi. Mereka tadinya agama Nasrani, Pak, Mesir itu. Kemudian Islam masuk dengan perantara sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Apakah gereja-gereja dihilangkan? Tidak. Sampai sekarang makanya ada Nasrani Kristen Koptik kalau tidak salah. Dibiarkan tidak? Dibiarkan. Islam ini indah. Ketika berinteraksi dengan orang kafir, kita punya ada batasan-batasan, ada aturan-aturan. Kalau orang kafir itu statusnya harbi. Harbi itu apa, Pak? Orang kafir itu ada 3 sekurang-kurangnya. Yang pertama, kafir harbi, kafir yang ngajak perang. Maka kita kondisinya, kita posisikan kita juga ya perang. Tapi perang pun lihat, yang kita agama Islam katanya dituduh agama yang kejam, yang keji. Yahudi, Pak, ketika datang ke Israel ya, ke Palestina, lihat cara perangnya mereka. Semua di bumi hanguskan, anak-anak dibunuh. Mereka tidak pernah memandang anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek. Bahkan dalam satu video ada ibu-ibu yang sedang hamil karena mereka tidak mau ada keturunan Islam yang hidup, sampai dibelek. Apakah itu tidak disebut dengan sesuatu yang keji? Lihat Islam, kalau perang, kata Nabi, "Ubzu bismillah, wahai para sahabat. Kalau kalian perang, berangkat dengan menyebut nama Allah." Kata Nabi, "Wala tumathilu, jangan kalian melakukan mutilasi." Gak boleh. Kalau perang dengan baik. Kalau bunuhnya cepat gitu. Jangan nyiksa orang. La tumathilu, kata Nabi. La taqtulu walidan. Kalian jangan membunuh anak kecil, ya. Atau jangan membunuh orang tua, jangan. Syaikhan, tidak. Wala syaikhan, jangan membunuh orang tua yang sudah renta. Jangan wala mro'atan, jangan kalian membunuh perempuan. Lihat, akhlak Islam. Di perang aja terukur. Yang katanya Islam ini radikal. Mana? Ya. Itu kafir yang pertama disebutnya apa? Harbi. Yang kedua, jamaah, namanya musta'man atau mu'ahad, ya. Ada sebagian musta'man dan mu'ahad. Musta'man itu yang diberikan jaminan keamanan. Berarti turis-turis itu yang ke Bali. Mereka jaminan keamanannya dengan bukti apa? Visa, ya Pak ya. Visa itu udah bukti aman. Mereka harus diberikan keamanan. Mu'ahad sedang ada dalam perjanjian damai. Masa biasanya Palestina kemarin misalkan ada gencatan senjata, ada perjanjian masa damai. Itu nggak boleh kita membunuh. Tapi beda dengan Israel ini. Israel atau maaf Yahudi. Apa yang mereka lakukan dalam posisi genjatan senjata? Tetap aja ngebom. Mana? Ya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran surat At-Taubah, jamaah. Wa in ahadum minal musyrikin tajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Kalau ada orang musyrik, kata Allah, yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungi. Fa'ajirhu, sampai kapan? Hatta yasma'a kalam Allah, berikan dia tempat yang aman sampai dia bisa mendengar ya firman Allah. Summa ablighu ma'manah, antarkan dia ke tempat yang aman. Lihat indahnya Islam. Dalam ayat yang lain surat Al-Maidah ayat yang ke-8, Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, kalian benci kepada kafir. Orang Nasrani kita benci tidak, Pak, dengan kekufurannya? Benci kita. Allah ta'dilu, tapi kebencian kalian jangan sampai mendorong kalian untuk berbuat tidak adil. Ya. Walaupun dengan orang kafir, kalau kita sedang bermuamalah ya adil gitu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini kafir yang kedua. Yang ketiga jamaah, namanya zimmi. Zimmi itu apa berarti? Orang kafir yang hidup di negeri Islam tapi dia dibebankan bayar jizyah sebagai apa namanya? Ya bayar jaminan keamanan lah. Ya, jaminan keamanan. Nah, baik. Ini penafsiran atau penjelasan dari ayat yang pertama. Kita sekarang beralih ke ayat yang kedua jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Aku tidak akan menyembah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Menyembah itu berarti kata kerja ya Pak ya. Menyembah itu berarti kata kerja. Ada huruf ma di situ, antum melihat ma itu apa yang kamu sembah. Maksudnya apa? Berhala. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dari berhala-berhala. Ketika itu kan di Mekah ada 360 berhala kalau tidak salah ya. Ada 360 berhala. Dari ayat ini jamaah. Ayat kedua ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang Islam yang memiliki prinsip. Jangan pelin-pelan. Ya, jangan pelin-pelan. Kita diperintahkan lemah lembut, ya, tapi lemah lembut itu dibalut dengan ketegasan. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Di sini ada dua prinsip. Kita diajarkan untuk berpegang dengan dua prinsip. Yang pertama jamaah, prinsip yang pertama, tidak boleh menyembah sesembahan orang kafir. Tidak boleh menyembah sesembahan orang kafir. Alias kita hanya menyembah Allah. Kalau bahasa akidahnya apa Pak? Apa Bang? Ikhlas. Ya kan? Hanya untuk Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah. Yang kedua, prinsip yang kedua jamaah, kita tidak boleh meniru cara ibadah orang kafir. Kalau dalam bahasa akidah apa jamaah? Ittiba. Ya, ittiba, mengikuti Nabi SAW. Ini dua prinsip luar biasa yang Allah ajarkan di dalam ayat yang kedua ini. Kenapa kita tidak boleh menyembah sesembahan orang kafir jamaah? Seakan-akan ayat kedua ini Nabi ingin mengatakan kepada orang-orang kafir yang datang ketika itu, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Sesembahan kita beda bro gitu. Sesembahan kita beda loh. Sesembahan kalian kan sesuatu yang dibuat, yang diciptakan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Sedangkan sesembahan saya adalah zat yang maha menciptakan. Gimana kita mau arisan? Apa bahasanya Pak? Spesifik apa namanya? Sifat-sifatnya saja beda. Ya. Apa yang kalian sembah itu beda dengan yang saya sembah. Kalau yang kalian sembah itu kan kalian yang kasih sajen. Kalian memberikan rizki untuk sesembahan kalian, dari ayam cemaninya misalkan Pak, telur putihnya, kembang 7 rupanya. Sedangkan zat yang kami sembah dialah yang maha memberikan rizki. Makanya kata Allah, lihat Pak, di dalam
Al-Quran kata Allah, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluarga kalian untuk sholat beribadah kepada Allah, wastabir alaiha, sabar kalau lagi memerintahkan keluarga ibadah atau sholat, sabar. La nas'aluka rizqo, kata Allah, kami nggak pernah minta rizki. Maksudnya kami, kalau bahasa orang-orang musyrik, kami tidak pernah minta untuk dikasih sesajen. Nahnu narzukuk, justru kami yang akan memberikan kalian apa? Rizki. Dengan kalian nyuruh keluarga sholat, insya Allah, kata Allah, kami akan memberikan rizki kepada kalian. Spesifikasinya atau sifat-sifatnya beda. Tuhan kalian itu banyak, 360. Bahkan dalam kisahnya Husain, kata dia, saya kalau setiap hari menyembah 7 Tuhan. Setiap hari saya menyembah 7 Tuhan, kata Husain. 6 di bumi, 1 di langit. Beda. Ya. Sedangkan Tuhan atau zat yang kami sembah, seakan-akan Nabi Muhammad mengatakan itu zat yang satu. Lam yalid walam yulad. Tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan tidak dilahirkan. Ya. Tuhan kalian itu, wahai orang-orang kafir, wahai Umayyah yang datang ketika itu, Umayyah Pak, wahai Walid bin Mughirah, Tuhan yang kalian sembah itu diurus sama kalian. Kalian elap, ya, kalian mandiin pakai susu, kalian siram pakai darah kambing misalkan. Sedangkan zat yang kami sembah, bukan kami yang mengurus, tapi dia yang mengurus kami. Gimana kita mau arisan? Beda kita ini. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini dari prinsip yang pertama, Pak. Jadi kenapa kita tidak boleh menyembah sesembahan orang kafir? Kita harus yakin ini sesembahan kita sesembahan yang sempurna Allah Azza wa Jalla. Dari prinsip yang kedua, jamaah, tidak boleh apa tadi? Meniru cara ibadah orang kafir. Kan di situ ada, dari mana ini kesimpulannya, Ustaz? Dari kata kerja. Namanya sebuah pekerjaan itu kan ada tata cara, Pak. Di situ disimpulkannya, kata para ulama. Kami tidak akan mengikuti cara kalian menyembah. Sekalipun kalian mungkin, ya, dengan kesyirikan kalian ada waktunya menyembah Allah, tapi kami tidak akan mengikuti cara kalian. Apa caranya orang-orang kafir dulu, Pak? Nyembah dulu berhala, biar berhalanya nanti minta sama Allah. Kan gitu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, kami nggak menyembah berhala-berhala itu kecuali dengan tujuan supaya arwah-arwah yang ada di dalam berhala itu, katanya, ngoper doa kepada Allah. Kami tidak akan, kata Nabi, seakan-akan Nabi mengatakan, kami tidak akan mengikuti cara beribadah kalian. Gimana ibadah dioper-oper? Ya, langsung saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ibadahnya beda. Jangan ikut-ikut, ya Pak. Ini sebagian kita ini katanya dulu Indonesia pernah Hindu apa Buddha, Pak? Makanya tradisi-tradisi Hindu katanya, jangan, udah, la'a'budu ma ta'budun. Hindu sudah, itu biarkan sejarah yang sudah berlalu. Ada katanya 40-an, 100 hari. Ini gimana? Tidak ada. Contohnya Nabi ketika Khadijah meninggal, nggak ada 7 harian, 40, 100 hari, tidak ada. Misalkan puasa mutih, ya, puasa mutih, kita tidak ada. Puasa kita ya puasa dengan cara yang, ya, kita puasanya makan gorengan, ya Pak, martabak, bebas kita. Iktikaf kita juga jangan meniru iktikafnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Iktikaf kita di mana, Pak? Tempatnya diarahkan, dan tata caranya juga diajarkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wa antum akifuna fil masajid. Kalau kalian beriktikaf, iktikaflah di masjid-masjid. Sebagian kita iktikafnya di bawah pohon, semedi, dengan di gua. Alasannya orang-orang masyarakat kita apa, Pak? Ketika umroh, Pak Hakim, ke Gua Hiro ada ritual. Katanya dulu Nabi SAW pernah menyendiri di Gua Hiro ini. Itu sebelum Nabi diutus. Setelah Nabi turun Iqra, Pak, Nabi tidak pernah kembali lagi ke Gua Hiro. Nabi ketika itu hanya menjauh dari kerusakan masyarakat yang ada di Makkah. Jadi sekarang katanya orang-orang yang semedi di gua ya Pak, sebagian ada anggota keluarga saya juga yang berdalih dengan apa namanya ibadah di gua ini dengan kiasnya kepada Nabi menyendiri di Gua Hiro. Saya bilang ke dia, Nabi SAW di Gua Hiro itu ibadahnya mengikuti ibadah Nabi Ibrahim, yaitu melihat ciptaan-ciptaan Allah. Hanya sebatas itu. Enggak ada zikir-zikir khusus, tidak ada. Sedangkan yang sekarang dilakukan, ya, ada ibadah-ibadah ritual khusus, bawa sesajen bahkan. Siapa itu yang kalian sembah, yang kalian ibadahi sebetulnya di gua itu siapa? Saya katakan juga bahwasannya setelah Nabi turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi tidak pernah kembali lagi ke Gua Hira selama-lamanya. Ya. Nabi ganti menyendirinya di gua dengan menyendiri di mana, Pak? Di masjid i'tikaf atau di sepertiga malam terakhir. Cukup itu saja sudah ajaran dari Nabi kita SAW. Ya, jangan ikut-ikutan cara ibadahnya orang kafir. Atau dari sisi talbiyah ya, dari sisi talbiyah, labbaika la syarika laka labbaik. Ya, kalau orang kafir Quraisy ketika itu, labbaika la syarika laka, ya, la syarika laka illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kami atau aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Mereka tahu Allah, Pak. Tapi kata Nabi, aku tidak akan mengikuti cara ibadah kalian. Talbiyahnya kalian beda. Walaupun di situ ada kata-kata Allahnya, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, dan juga memenuhi panggilan sekutu-sekutumu. Waliyadzubillah. Masa mau diikuti talbiyahnya? Illa syarikan huwalak, sekutu-sekutu itu adalah milikmu ya Allah. Maksudnya berhala-berhala itu, kata orang kafir, milikmu. Ya, tamlikuhu wa ma malak. Engkau menguasai berhala-berhala itu, sedangkan berhala-berhala itu tidak bisa menguasaimu. Walaupun dengan adanya kata-kata Allah di situ dengan kata ganti, tapi di situ ada kesyirikan dan aku tidak akan mengikuti cara ibadah kalian. Baik, kita adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
حي على Kita lanjutkan sedikit jemaah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang beranjak ke ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan pernah menjadi penyembah sejati. Saya garis bawahi jamaah. Abidun itu kata sifat, bukan kata kerja. Abiduna ini kata sifat. Dan kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai yang ketika itu datang, wahai Walid, wahai Aswad, wahai Umayyah, wahai Al-As bin Wa'il. Ada yang menyebutkan 4 orang yang datang ketika itu, ada yang menyebutkan 6 orang. Dan kalian wahai orang-orang kafir, kalian tidak akan pernah menjadi penyembah sejati apa yang aku sembah. Maksudnya siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana penjelasan ayat ini jamaah? Ayat ini diantara bentuk kemukjizatan Al-Quran. Sekali lagi saya ulangi, ayat yang ketiga ini, kalau kita baca resapi buku-buku tafsir para ulama, keterangan dari para ulama, ayat ketiga ini adalah bentuk kemukjizatan Al-Quran. Hebatnya di mana jamaah? Ketika itu 4 orang atau 6 orang yang tadi kita sebutkan, 4 orang yang kita sebutkan, hidup tidak Pak? Hidup, datang kepada Nabi. Sisi mukjizatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengklaim, dicap sama Allah, kalian selama-lamanya tidak akan pernah menjadi penyembah sejati apa yang aku sembah. Maksudnya selama-lamanya kalian akan terus dalam keadaan kufur. Dan ternyata benar kata para ulama, 4 orang ini tidak pernah mencicipi hidayah Islam. Tidak pernah mencicipi hidayah Islam, artinya mereka betul-betul mati dalam keadaan kafir. Mukjizat tidak Pak? Mukjizat. Allah ngecap. Padahal mereka masih hidup beberapa tahun berikutnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga ada tersirat, Allah mengetahui isi hati orang-orang kafir yang datang kepada Nabi, yang ngajak arisan ibadah tadi. Arisan yang kalian tawarkan semuanya dibangun di atas kedustaan. Maksudnya tadi kalian tidak akan pernah menjadi penyembah sejati sebetulnya. Seandainya kalian menyembah Allah, kalian tidak akan pernah betul-betul menyembah Allah. Yang biasanya nyembah sehari tadi 7 berhala atau
dalam setahun dia menyembah 360 berhala. Kira-kira merasa berat tidak Pak untuk menyembah satu Tuhan? Berat ya, bagi mereka sangat berat itu, sehingga mereka ya, akan sulit untuk mempraktekkan cara ibadahnya kita ya, seandainya mereka betul-betul tidak jujur ya, harus ikhlas betul-betul. Kalau mau Islam ya Islam gitu, tidak ada arisan-arisan, harus kafah, harus sempurna. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, secara sempurna. Baik. Kemudian kita beralih ya, ke ayat yang keempat. Lihat ayat yang keempat jemaah. Mirip tidak dengan ayat yang kedua? Mirip. Jadi ayat yang kedua miripnya sama ayat keempat. Ayat 3 sangat mirip, bahkan betul-betul mirip dengan ayat yang ke-5. Kita gabung lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ana abidu ma'abattum," dan aku, kata Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, kata Allah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah. Kalau di ayat 2 menyembah atau penyembah Pak? Menyembah, kata kerja. Kalau di ayat yang keempat penyembah, berarti sifat. Aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya apa jamaah? Apakah berulang ayat seperti ini? Maksudnya maknanya sama? Oh beda. Beda, menyembah sama penyembah. Bedanya dari mana? Kalau ayat kedua, ayat kedua kata para ulama, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyinggung tentang tata cara tadi Pak, tata cara. Kami tidak akan mengikuti tata cara ibadah kalian. Kalau ayat yang keempat itu, di dalamnya ada unsur ketidakridhoan. Saya ulangi, garis bawah ya Pak, bedanya ini. Jadi di Al-Quran ini ada ayat-ayat namanya mutasyabihat lafzi. Mutasyabihat lafzi itu ayat-ayat yang mirip secara lafaz, redaksinya mirip. Kalau di surat Alam Nasrah gimana Pak? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apakah dua ayat itu artinya mirip? Mirip. Apakah maknanya sama? Belum tentu. Itu mukjizatnya Al-Quran. Misalkan di Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, berapa kali Pak? Pernah ngitung tidak? Sekitar 30 ya, 30 lebih. Apakah artinya sama? Kalau kita baca artinya sama tidak? Sama. Apakah maknanya sama? Belum tentu. Nanti kalau kita udah sampai ke tafsir Ar-Rahman kita akan singgung ya. Belum tentu. Ini mukjizatnya Al-Quran. Ayat 2 dengan ayat 4 tadi bedanya dari mana? Kalau ayat 2 dari sisi waktu, kata para ulama, sekarang saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Sekarang. Kalau ayat yang keempat ada unsur keridhoan, dan kalau namanya kata sifat itu kan tidak kata sifat atau kata benda Pak. Saya misalkan pegang handphone ini. Apakah benda itu bergantung dengan waktu? Maksudnya dia ada waktunya tidak? Kalau kata kerja kan pekerjaan itu ada waktunya. Sekarang atau telah dilakukan atau akan datang. Itu pekerjaan. Kalau kata benda, apakah dia berkaitan atau terikat dengan waktu? Tidak. Berarti ayat yang ketiga seakan-akan maknanya adalah aku selama-lamanya. Tidak terikat dengan waktu, Pak. Aku selama-lamanya tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Bisa difahami, jemaah? Dan aku tidak akan ridho. Jadi ada unsur apa tadi? Makna tidak ridho, tidak sudi. Pengulangan-pengulangan ini kenapa terjadi Pak di ayat Al-Kafirun ini, sampai-sampai sebagian imam keder ya, kadang muter-muter. Bahkan di zaman Nabi ya, ada sahabat yang mabok karena ayat Khomer itu kan
Ayat Khamar itu turunnya di Madinah. Jadi surat Al-Kafirun udah turun dong, ya sudah dari semenjak di Mekah sudah turun. Jadi sampai Nabi hijrah itu para sahabat masih sempat mabok, minum arak. Kalau baca Al-Kafirun mereka muter-muter. Saking kedernya sama ini, sama kayak kita. Yes. Jadi ada unsur ketidakridhoan. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum. Sekali lagi Pak. Ayat 5 sekarang terakhir. Ayat 6 mungkin nanti saja. Wala antum, dan kalian, wahai orang-orang kafir, tidak akan pernah menjadi penyembah, sekali lagi, apa yang aku sembah untuk selama-lamanya. Dan benar kan tadi? Sampai mati 4 orang yang datang ke Nabi tidak pernah menyembah Allah. Ini mukjizat sekali lagi ini ayat. Di antara pengulangan ini jamaah, di antara hikmahnya pengulangan ini, tai'isan lil kufar, kata para ulama, untuk memberikan keputusasaan. Ya, udah jangan ngarep-ngarep ngajak saya arisan ibadah lagi. Gitu, Pak. Diulang-ulang, makanya aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Jadi kadang kita ini harus mengungkapkan sebuah ungkapan yang membuat lawan kita bicara, yang membuat lawan bicara kita itu apa Pak? Menyerah, maksudnya putus asa. Misalkan tahlilan yuk, misalkan Pak. Atau ziarah kubur yuk ke wali, kemana? Ke makam wali fulan, atau menyembah wali fulan. Antum bagaimana? Aduh, gimana ya? Kalau antum jawabannya gitu, kira-kira dia datang lagi tidak? Datang lagi, Pak. Makanya kata para ulama, terkadang kita harus mengikuti gaya ayat ini. Ucapkan oleh kalian ungkapan yang membuat orang-orang yang sesat itu putus asa. Gak usah ngajak-ngajak saya lagi. Kita beda, bro, gitu. Oke, ajaran kamu, silakan kamu dengan ajaran kamu, saya dengan ajaran saya saja sudah. Nanti di kemudian hari, kalau kita dengan ungkapan tegas seperti surat Al-Kafirun ini, ya, orang-orang kafir, apalagi mereka membawa syubhat, Pak, kita tidak bisa menjamin ya Pak, dirayu, akhirnya iya juga. Tidak 1-2 orang yang mungkin mengenal ibadah, yang mengenal sunnah, dirayu, akhirnya apa? Keluar juga, ya. Makanya ucapkan kata-kata yang mungkin tegas, ya. Ucapkan ungkapan yang tegas supaya membuat lawan bicara kita itu apa? Putus asa. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita. Jadi ya, silakan. Tadi saya jelas yang 4 orang ya. Yang pertama Al-Aswad bin Muttalib. Yang kedua namanya Al-Walid bin Mughirah. Ya, Al-Walid, si Walid lah. Bukan Walid yang suka nikah banyak. Al-Walid bin Mughirah. Kemudian yang ketiga Umayyah bin Khalaf. Ini majikannya Bilal bin Rabah. Ternyata benar kan di perang Badar, Pak, dibunuh sama Bilal, mati dalam keadaan kafir dia. Yang keempat Al-As bin Wa'il. Ya. Ada lagi pertanyaan jemaah? Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara kafir dengan syirik, nampaknya ada perbedaan besar. Seperti tengah-tengah kita, fenomena yang terjadi ada perawatan seperti debus dari zaman dulu lah, sampai sekarang itu masih ada. Sebabnya orang masih mengatakan saja yang kita tadi saja di tujuh rumah itu saja dia rumah bermasalah. Juganya dalam perpindahan anak kita itu tapi kok orang normal itu bahwa perpindahannya hari jam sekian. Itu juga apa termasuk apa? Terus apa namanya?
Nggak apa-apa, Pak. Ya, baik. Saya mau Boleh. pergi ke kuburan, Siap. kita ke kuburan, minta Siap. sesuatu. Ya. Nah, itu gimana, Kak? Baik. Nah. Nah, Makasih ya, karena ini masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Apakah ada perbedaan antara kafir dan musyrik? Sebetulnya kalau kita mau lebih detail nanti ketika kita membahas tafsir Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ada kafir, ada musyrik. Apakah beda atau sama? Ya. Hampir dikatakan kalau dikatakan berbeda, ada perbedaannya tapi banyak persamaannya, Pak. Ya. Orang musyrik dengan orang kafir. Orang kafir, ya, kemusyrikan adalah bentuk kekufuran. Kemusyrikan adalah bentuk dari kekufuran. Dan orang kafir, contohnya adalah Yahudi dan Nasrani, mereka melakukan syirik tidak? Melakukan syirik juga. Makanya mereka beribadahnya ke tiga Tuhan, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Berarti mereka menyekutukan, namanya sekutu itu kan syirik. Berarti ada persamaan, ya, banyak persamaannya. Kalau dikatakan ada perbedaan dalam arti nantinya ada syirik kecil, ada kufur kecil. Nah, di sini yang dilakukan sebagian saudara kita, misalkan ada yang syirik kecil, tidak bisa disamakan dengan kufur kecil. Kufur kecil biasanya kita kaitkan dengan kufur nikmat. Kalau syirik kecil misalkan contohnya apa, Pak? Tato, ria, ya, ria itu kan, itu syirik kecil. Jadi ada bedanya dari beberapa sudut pandang gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi demikian saja jamaah. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.